Selamat siang, Bapak Ibu peserta webinar hari ini. Kali ini kita kedatangan narasumber Bapak Rudianto, Direktur dari Panin Asset Management, dan Andre Lukito dari Investor Akademi Indonesia untuk membahas tentang efek perang Ukraina dan inflasi Amerika yang sangat tinggi ya. Karena di episode sebelumnya kan kita masih ngebahas, Pak, kalau perang gimana gitu ya Pak. Nah ini kelanjutannya ya. Nah ini sekarang perangnya udah jadi ini, jadi kira-kira dampaknya gimana Pak? Jadi kita ada kelanjutannya gitu ya Pak? Gitu. Oke, mungkin orang juga udah lupa karena sekarang lagi Goto kan. Berarti teralih sama Goto. Ya. Nah tapi kan itu tetap ada gitu perang itu ya Pak. Dan efeknya kita nanti bakal ngerasa apa? Terus COVID juga udah mulai ada lagi ya Pak di China ya? Nah itu juga bisa jadi problem sih. Tapi mungkin bisa bikin inflasi nggak terlalu tinggi. Gitu. Oh ya, ngerem itu kali ya. Oke, ya mungkin Andre menyapa dulu Andre. Terlagi kagok kali ya. Oke, selamat siang Pak Rudi, thank you banyak nih Pak atas ininya. Mohon maaf saya kebetulan hari ini ada urgent jadi sambil di rumah sakit nih. Mohon maaf ya Pak Rudi. Tidak apa-apa Pak. JBP, saya juga pengen ngedenger nih dari Pak Rudi. Thank you banyak nih Pak, udah mau sharing-sharing juga ya Pak. Sama-sama Pak, saya terima kasih sudah diundang juga. Oke. Ya. Oke, nah mungkin kita lanjut ke materi ya Pak, karena kan memang ini banyak yang pengen tahu juga ini efeknya gimana ke kita ya Pak. Nah mungkin kita pikir ya Pak Rudi lah paling cocok lah buat materi ini. Oke, mungkin untuk waktu saya serahkan ke Pak Rudi. Silakan Pak Rudi. Ya, baik, saya screen dulu ya. Oke. Terima kasih Pak Andre, Bu Vivi, Panin Sekuritas Bandung, Investor Academy ya sudah mengundang saya di event hari ini. Sesuai dengan topik yang diberikan, efek perang Ukraina dan inflasi Amerika ke emerging market. Walaupun sekarang ya kelihatannya kok Ukraina Rusia sudah ya so yesterday gitu, sudah yesterday story gitu. Walaupun perangnya masih berlangsung ya, pasar modal ya begitu. Datang dengan cepat, perginya juga dengan cepat. Nah, kira-kira kalau tentang perang Ukraina-Rusia serta emerging market, inflasi Amerika seperti apa? Saya hari ini siapkan materi sebagai berikut. Jadi mungkin secara gambaran ya ini mungkin saya nggak juga bahas terlalu panjang ya. Intinya kan si Ukraina ingin join ke NATO, Rusianya nggak boleh karena dia lihat sebagai ancaman keamanan, terjadilah perang gitu. Dulu yang orang bilang mau bikin Nord Stream yang pipa gas dari Rusia ke Jerman dan segala macam, ya ternyata bukan itu. Alasannya sudah lebih ke politik dan keamanan. Jadi perang ini bukan perang karena memperebutkan minyak atau memperebutkan suatu sumber daya alam, tapi kalau misalnya NATO, ya NATO itu tahun 97 cuma di sini. NATO itu sekutunya Amerika Serikat untuk membendung pengaruh daripada Rusia atau waktu itu Soviet Union. Kemudian makin jalan, ini digodain untuk masuk juga. Nah, si Rusianya udah keberatan. Baru terakhir dia godain terus si Ukraina untuk join juga ke NATO. Nah, NATO itu berarti orang bisa menempatkan tentara, ya. Jadi Amerika Serikat itu bisa menempatkan tentara, menempatkan rudal, menempatkan anti balistik, ya, anti semua, pokoknya perlengkapan militer di negara NATO tersebut. Ya, jadi bayangkan saja Cina misalnya, yang sama Amerika lagi nggak cocok begitu, dia membangun pangkalan militer di Meksiko yang berbatasan sama US, atau di Kanada. Jadi di Kanada tiba-tiba ada pangkalan militer China, langsung dia bisa tembak rudal ke Washington, tanpa perlu lewatin laut gitu. Ya, tentu Amerika Serikatnya akan keberatan tuh. Ya, sama juga. Jadi kalau NATO-nya dia membangun pangkalan militer di Ukraina, Rusia juga keberatan. Nggak usah jauh-jauh deh. China-nya itu bangun pangkalan militer di Laut Cina Selatan saja, Australia yang jauh-jauh yang nggak dekat sama sekali sudah datang, katanya mau lindungin Taiwan. Ya, jadi kekhawatiran orang adalah bagaimana nanti kalau China meniru langkah ini ke Taiwan. Ya. Nah itu menyebabkan saham-saham Taiwan itu year to date ya banyak sekali dijual oleh investor. Kenapa? Karena investor asing takut nanti kalau Taiwan di Ukraina kan bagaimana gitu. Nah, kemudian orang juga mungkin mikir, kalau Rusia kena sanksi begitu, sahamnya orang nyangkut gitu kan.
Mungkin juga membuat investor asing kabur dari China. Kalau nanti misalnya uang mereka di China dibekukan karena China-nya menyerang Taiwan, bagaimana? Itu beberapa skenario-skenario yang terus terang dulu tidak pernah terbayangkan. Dulu itu kayaknya politik sama ekonomi itu jalan masing-masing gitu loh. Mau perang tetap bursanya buka gitu. Nah sekarang efek dari perang bisa bikin bursanya tutup, bisa bikin sanksi dan lain-lain. Jadi ini adalah suatu skenario yang orang tidak inginkan, ya. Mudah-mudahan tidak terjadi. Kemudian skenario lain adalah bencana alam, karena di Ukraina itu ada pembangkit listrik tenaga nuklir. Kayak Jepang kemarin. Jepang kemarin kan Fukushima-nya meledak. Itu PLTN-nya kena gempa. Nah, kalau misalnya di Ukraina kena bagaimana? Waktu di Jepang saya baca ya, biaya untuk Jepangnya itu sekitar 110 triliun rupiah. Ya, jadi biaya atas bencana nuklir yang meledak itu sampai segitu. Itu membuat Jepangnya waktu itu juga setengah mati ya. Nah, kalau misalnya ini nuklirnya meledak, biayanya sudah mahal. Udah begitu dia punya radiasi juga bisa menyebarkan ke negara-negara Eropa dan Rusia. Itu juga skenario yang orang tidak inginkan. Ya, jadi yang terberat daripada perang Rusia Ukraina ini adalah nanti Taiwan-nya ikut-ikut sehingga jadi perang dunia ketiga, atau ya terjadi bencana pada pembangkit listrik tenaga nuklir yang menyebabkan situasinya jadi makin tidak terkendali. Nah, mudah-mudahan itu tidak terjadi ya. Nah, kemudian kalau misalkan tetap seperti sekarang deh, ya sudah perangnya cuman sebatas Rusia Ukraina, kemudian ya udah ya kita lihat sekarang Rusia makin mengepung kan, sudah hampir masuk ke ibu kotanya dan seterusnya. Kira-kira bagaimana? Jadi tidak ada bencana nuklir, juga tidak ada perang dunia ketiga, sebatas hanya di dua negara ini aja. Nah, kemarin Bloomberg ya, sebelum waktu awal perang ini membuat 4 skenario. Jadi pasukan Rusia cuma datang ke zona konflik. Dia cuma masuk ke kota Donbas sama kota Lutansk, entah gimana cara bacanya. Jadi dia cuma di situ, dia nggak masuk ke kota-kota lain. Karena Rusia itu kan berbatasan. Ukraina itu kan berbatasan. Yang di sebelah sini itu lebih pro Rusia. Yang sebelah sini itu lebih pro Uni Eropa. Jadi dia cuma masuk ke kota-kota samping. Itu skenario pertama. Ya. Skenario kedua, dia sudah masuk ke selain Donbas, jadi dia sudah masuk mulai ke tengah-tengah. Ini sudah terjadi. Terjadi invasi besar ke Ukraina, tapi tidak mengganggu pasokan energi. Invasi besar sudah terjadi, ya karena sudah kepalang tanggung, ya ibaratnya sudah ini. Nah, kemudian tidak mengganggu pasokan energi, karena selama pipanya masih nyambung antara Rusia sama Jerman, itu 40% dari gas dan gasnya Jerman masih impor dari Rusia. Nah, kemudian yang terakhir itu pasokan energi berhenti. Nah, pasokan energi berhenti kan sudah mulai. Jadi si Rusianya sudah ngancam balik negara yang mensanksi dia mau hentikan dia punya pasokan. Baru sebatas ancaman sih. Jadi kita sebenarnya sudah di skenario 3 dan 4. 3 cenderung ke 4 gitu ya. Nah, apa yang terjadi kalau misalnya skenario ini? Jadi dia buat 3 dampak. Dampak ke Rusia, dampak ke Eropa, sama dampak ke Amerika Serikat. Nah, kalau misalnya ke Rusia bagaimana? Ya Rusianya mengalami pelambatan ekonomi. Ya otomatis itu ya. Tapi kalau saya baca ya Bapak Ibu, belum tentu juga dia dirugikan. Karena sekarang misalnya di Bloomberg ya ada satu artikel yang membahas cukup bagus. Katakan Bapak atau Ibu punya usaha di Rusia. Kemudian negara Anda mengecam sehingga Anda putuskan, oke, saya tarik dari Rusia. Kalau uang Anda di bank, ya, kalau uang Anda di bank itu nggak bisa transfer, jadi nggak bisa keluar dari situ, uang Anda nyangkut. Kalau misalnya bentuknya itu adalah saham, ya, sahamnya kamu kan nyangkut, mau jual nggak bisa, dan harganya sudah turun 50%, 70%, kamu jual nggak? Belum tentu, karena kalau saya jual kan sama aja saya kasih gratis ke orang. Kalau saya jual dengan diskon 90%, jadi ibaratnya saya invest di sana, misalnya modal saya 100. Ya sudah jalan berapa tahun bisnisnya oke, tapi sekarang karena ada seperti ini harganya jadi 10%. Kita jual nggak? Kalau saya jual kan sama aja saya kayak punya BMW saya jual seharga bajai. Orang juga pasti mikir-mikir kan. Nah, kemudian misalkan di sana misalnya ada pesawat yang masih dicicil. Kayak Boeing ya. Boeing itu kan punya banyak pesawat yang ibaratnya beli pesawat kan pasti nyicil punya. Nggak mungkin dia belinya cash. Karena harga pesawat kan mahal sekali.
Nah, pesawat-pesawatnya kan masih lokasinya di Rusia. Kalau dia misalnya disanksi, bisa tarik balik pesawatnya nggak? Siapa yang berani ke Rusia tarik balik pesawat itu? Nah, pesawatnya itu bisa dinasionalisasikan. Jadi ibaratnya disita gitu. Itu juga sudah dilancarkan oleh Vladimir Putin. Dia bilang dia akan menasionalisasikan aset-asetnya gitu. Nah, kemudian kalau misalkan yang lain-lain ya, contoh ya kita lihat di Chelsea kan, pemilik klubnya Chelsea, orang kayanya Rusia, dia mau jual, kemudian pemerintahnya ikut campur. Kalau jual itu dia nggak boleh menikmati. Tadinya dia mau bikin yayasan gitu. Yayasannya nanti penjualan daripada itu akan dipakai untuk bantu yang korban perang Ukraina gitu. Nah, itu orang mikir juga mau pakai cara yang sama. Jadi misalnya saya Shell, saya punya pom bensin di Rusia. Jadi saya akan bikin satu yayasan, kemudian kepemilikan saham saya pindahkan ke yayasan tersebut. Nah, namanya yayasan, Bapak Ibu, keuntungan dari yayasan itu tidak bisa dinikmati oleh pendiri lagi. Kenapa? Karena yayasan itu kalau di Indonesia, itu kamu kalau menyumbang ke yayasan itu kamu disebut dengan pendiri. Nah, yang kamu sumbangkan itu bukan saham. Jadi dia catatnya sebagai donasi gitu. Nah, yang mengelola yayasan tersebut ya orang-orang yang yayasannya. Kita sebagai pendiri paling cuma bisa jadi pengawas. Bukan berarti kalau yayasannya untung saya bisa tarik keuntungan. Nah, jadi dibentuk semacam yayasan yang mengelola gitu kan. Tapi itu di luar bukunya si Shell gitu, di luar bukunya perusahaan-perusahaan yang taruh uang di sana. Itu juga secara akuntansi juga bingung tuh, gimana caranya ya? Saya tetap mengendalikan perusahaan tersebut, tapi dia nggak masuk ke buku saya gitu. Nah, jadi ini juga jadi challenge untuk banyak konsultan, notaris yang ada di sana. Ya. Yang jelas ya kerusiannya sekarang itulah. Kalau saya bilang dia rugi, ya kalau misalnya orang jual panik, dia juga mungkin untung karena dia bisa beli aset dengan harga murah. Nah, dampak ke Eropa bagaimana? Yang sama seperti ke Amerika, inflasi tinggi. Ya kan sudah banyak analisa kan yang mengatakan Rusia itu supplier gandum lah, supplier gas lah, batu bara lah, minyak biji jarak lah, macam-macam gitu ya. Jadi karena ada gangguan supply yang sangat besar, menyebabkan harganya melonjak tinggi. Nah, kemudian kalau di US, orang sekarang melihat kebijakan daripada bank sentralnya. Kalau nggak salah kan hari ini rapat sampai besok. Kemungkinan Jumat kita sudah tahu bunganya mau naik atau mau turun. Kemudian kalau naiknya berapa. Kemudian kalau dia naik, habis itu mau naik berapa lagi. Nah, di dua skenario ini dikatakan the Fed lebih dovish. Jadi orang memprediksikan Maret ini naik 0,5%, Bank Sentral Amerika Serikat. Dia sudah turunkan, jadi 0,25. Makanya harga obligasi kemarin rebound. Kemudian orang berpikir dia akan naikkan 4 kali sampai 5 kali tahun ini. Dengan masing-masing kenaikan bisa 0,5% terus 0,25. Nah, kelihatannya akan jadi 0,25 gitu selama 5 kali. Nah, jadi kalau misalkan dampak daripada Ukraina Rusia itu bisa membuat Amerika yang tadinya mau injak rem, dia mau stop QE-nya, dia mau normalisasi balance sheet, mengurangi hutangnya, dia mau naikin bunganya kembali ke level normal 2%, itu bisa lebih lambat dari perkiraan. Ya, jadi ini beberapa skenario yang terjadi. Kita basically sudah di 3 dan 4. Ya, sudah di 2 sini. Nah, sekarang apa dampaknya ke emerging market gitu ya? Ya otomatis semua harga naik, Bapak Ibu. Ya, harga palladium, aluminium, agriculture semua naik gitu ya. Gandum juga naik tinggi, harga minyak juga sudah naik tinggi. Nah, walaupun belakangan sudah mulai turun lagi. Kenapa? Karena waktu dia naik tinggi seperti ini, ada supply disruption, juga ada kepanikan. Sama kayak sekarang minyak goreng. Minyak goreng itu kalau menurut hitung-hitungan pemerintah, itu dengan DMO 20%. Jadi sawit itu kan ada yang bisa diekspor, ada yang bisa dipakai dalam negeri. Ada kewajiban 20% itu wajib jual ke perusahaan dalam negeri untuk jadi minyak goreng. Harga jualnya juga sama kayak batu bara dipatok, jadi nggak bisa tinggi-tinggi. Dengan 20% itu sebenarnya sudah cukup untuk ini. Ya, tapi namanya orang panik kan, yang biasanya cuma beli 2 liter, belinya sampai 40 liter. Apalagi mungkin bulan depan mau puasa, seperti itu. Nah, jadi orang cenderung panic buying, membeli lebih banyak daripada yang dibutuhkan sehingga terjadi kelangkaan. Ya, jadi ada faktor kelangkaan, ada juga faktor panic buying. Ya, jadi sama, harga-harga ini yang naik juga sama.
ada faktor karena supply disruption, tapi disruptnya supply tidak sampai naik terlalu tinggi. Ada faktor orang panik buying juga. Sama lah kayak dulu waktu awal COVID, satu kotak masker bisa harganya 600.000 kan, masih ingat nggak? Waktu itu ada yang beli nggak masker 600.000? Sekarang sudah di bawah 100.000 kan. Nah, apalagi yang sudah vaksin ketiga. Kayak biasanya kalau Bapak Ibu lihat saya presentasi kan saya pakai masker. Hari ini saya sudah nggak pakai. Jadi karena ada faktor panic buying, kenaikannya terlalu tinggi sehingga dia balik normal lagi. Ya, jadi dia tetap akan naik, tapi tidak setinggi yang. Jadi kalau efek supply disruption saja, kepanikannya kita keluarkan, ya memang dia akan turun. Nah, yang jadi perhatian orang adalah pengaruhnya terhadap inflasi US. Jadi sebelum ada perang Ukraina-Rusia, orang memperkirakan inflasi US itu cuma 4% tahun ini. Bahkan bisa 2-3%. Tapi dengan adanya gini, sekarang semua orang jadi tidak bisa memprediksikan. Nah, dan sekarang yang jadi isu adalah angka inflasi yang tinggi. Nah, saya coba bedah ya Bapak Ibu. Ini adalah cara menghitung inflasi. Jadi inflasi itu ada berdasarkan CPI, ada berdasarkan PCE. Ya. Kalau CPI itu Consumer Price Index, jadi sama kayak Indonesia. Kalau PCE itu kayak produsen apa gitu. Jadi itu yang dipakai sama The Fed. Walaupun yang diberitakan, yang masuk berita itu selalu yang inflasi berdasarkan CPI. Ya. Di 2019, itu inflasi US itu 2,26%. Memang dalam kondisi normal, Bapak Ibu, inflasi Amerika itu sama kayak Indonesia. 2%, 3%, 2%, 3% gitu. Jadi 1,5 sampai 3% lah. Normalnya itu adalah inflasi US. Ya. Nah, kalau kita lihat month on month-nya pernah positif, pernah negatif. Rata-rata di 2019 adalah 0,19%, kalau rata-rata setahun ini 1,8%. Cara ngitungnya gimana? Ya kalau Desember 2019 dia hitung dengan mengurangi Desember 2018. Jadi Desember ke Desember, Januari ke Januari, Februari ke Februari, Maret ke Maret. Ya, jadi contoh misalnya Januari 2020 itu dapat dari 258 kurang 252 dibagi 252. Ya, kemudian di 2020 ada COVID. Inflasinya cuma 1,28. Kemudian dia punya rata-rata 0,11% setiap bulan, bahkan 3 bulan sempat minus, waktu itu lockdown COVID pertama kali, dan rata-rata tahunannya 1,25. Ya. 2021 sebagian negara masih tutup, tapi US sudah buka. Ya. 2021 dulu kan banyak artis, banyak selebgram, orang kaya ke Amerika Serikat. Datang nggak usah karantina, bahkan pakai masker juga nggak apa-apa gitu. Nah di sana dia sudah buka. Inflasinya meningkat. Inflasinya mulai meningkat yang tadinya 1 jadi 2. Ya. Nah kemudian di sini ada supply disruption batu bara. Waktu itu China borong semua batu bara, kemudian China borong semua kedelai, babinya makan semua kedelai. Nah menjelang akhir tahun ada perang Ukraina-Rusia gitu ya. Nah jadi dia punya inflasi yang normalnya 2% plus minus 1 menjadi 7%. Nah, rata-ratanya 0,57 terus 4,68. Nah, di Januari ini year on year-nya 7,5. Februari 7,9. Jadi semua orang panik, wah ini kalau naik lagi Amerika Serikat bakal lebih ini lagi. Nah, pertanyaannya sekarang Maret berapa gitu kan? Nah, kalau Maret berarti kan saya harus menghitung CPI bulan Maret. Ya. CPI bulan Maret ini saya dapat dari Februari ya. Saya kali dengan 0,19. Ini kondisi normal Bapak Ibu. Kalau dalam kondisi normal, itu kayak 2019. Dia 1 bulannya naik 0,19%. Jadi 284,18 jadi 284,72. 284,72 saya bagi dengan Maret 2021, 265. Dapatlah 7,4%. Skenario 2, saya pakai yang pas COVID, 0,11. Ya. Dengan cara yang sama, ini dibagi ini 7,35. Kemudian skenario 2021 yang ada kelangkaan ini itu 0,57, saya bulatin 0,6. Jadi 284 naik 0,6%, 285 saya bagi dengan ini. Nah, dengan 3 skenario ini Bapak Ibu, inflasinya itu sudah tidak lebih tinggi dari bulan Februari.
Jadi waktu kita lihat inflasi dari 7,5 jadi 7,9 jadi headline seluruh dunia. Wah, Amerika Serikat bakal ini, bakal itu, ini kan inflasi tinggi, bunganya harus naik 0,5%, bahkan ada yang bilang harus naik 1%. Jadi ibaratnya karena angka inflasinya tinggi, gorengannya mantap gitu loh. Semua orang tiba-tiba ngomong kayak mau kiamat gitu. Nah, apa yang terjadi kalau misalnya di bulan Maret inflasinya stagnan? Tiba-tiba akan bilang, wah, situation sudah mulai terkendali gitu. Ya. Apalagi kalau bukan yang 7,8, misalnya 7,4 atau 7,5. Begitu angka inflasinya turun, Bapak Ibu, omongan-omongan analisis-analisis yang mengatakan bahwa the Fed akan lebih agresif atau apa, semuanya tiba-tiba akan hilang. Ya. Jadi dengan catatan ya, inflasi bulanan di Maret tidak lebih dari 0,6%. Karena kalau dia 0,7 ya ini lebih tinggi jatuhnya. Kalau 0,6 itu baru dia sudah stabil. Begitu orang lihat angkanya sudah stabil, tiba-tiba outlook market itu berubah. Yang tadinya orang pikir the Fed akan lebih agresif semuanya, itu tiba-tiba oh oke, good gitu. Nah terus secara matematika Bapak Ibu, di bulan April kan kita masih hitung lagi. Nah kita lihat di April kan gini, Januari itu inflasinya 0,24%. Waktu itu masih pemulihan. Februari 0,44, Maret 0,64, Februari 0,64. Jadi ini tuh sudah high base. Ya. Sementara Januari Februari ini masih low base karena orang masih pemulihan dari 2020. Sementara Maret ini sudah agak tinggi. Jadi kalau nanti April ke April itu saya bisa pastikan ya 99% itu turun. Jadi inflasi April US yang dibacakan di bulan Mei itu akan lebih rendah. Nah, tiba-tiba kalau dia lebih rendah, ya kalau lebih rendahnya signifikan ya, misalnya jadi 6%, 5%, tiba-tiba omongan suku bunga semua sudah bubar Bapak Ibu. Tapi kalau misalnya dia punya inflasi month on month masih 0,6, 0,7, 0,8, ya gorengan terhadap suku bunga masih akan tinggi. Jadi isu tentang suku bunga ini akan berhenti, sama seperti Ukraina akan berhenti karena sudah ada gotoh, ketika inflasi bulanannya di bawah 0,6%. Jadi yang orang sekarang lihat bulanannya aja. Bisa nggak 0,6% Maret? April masih 0,6 nggak? Tapi kalau dia sudah 0,2, 0,3, maka angka inflasi ini bisa dengan cepat jatuh di bawah 7. Nah, pada saat itu diskusi atau spekulasi tentang suku bunga harusnya bagaimana itu berhenti. Nah, kenapa waktu itu panas Pak? Ya karena dia dari 2 jadi 4, 4 jadi 5, 5 jadi 6, 6 jadi 7, 7 jadi hampir 8. Jadi waktu orang lihat angka inflasinya makin tinggi ini, orang jadi berspekulasi sekali gitu. Ya, jadi sekali lagi inflation akan berhenti menjadi spekulasi kalau misalkan dia punya angka bulanan di bawah 0,6%. Nah, orang bilang harga minyak tinggi kan sudah turun banyak harga minyak. Nikel kemarin naik tinggi karena ada perusahaan di China yang dia kena margin call nggak bisa bayar. Pemerintah China-nya selamatin dia. Kenapa? Karena kalau saya kena margin call saya punya 2 pilihan. Saya kasih barangnya atau saya bayar selisihnya. Bayar selisihnya dia nggak ada duit, dia mau kasih barang. Kasih barang dia bilang dia punya nikel sama nikelnya kualitas London itu beda. Ya udah, jadi dia kena kan. Jadi akhirnya pemerintah China bantu. Pemerintah China punya nikel yang sesuai kualitas London. Jadi yang nikel produksi pengusaha nikel terbesar di dunia itu ditukar sama yang pemerintah China. Nah, kayak gitu. Jadi ada upaya-upaya pemerintah untuk mengendalikan harga. Sama kayak Indonesia. Begitu harga minyak goreng tinggi dan langka, Pak Jokowi langsung telepon Menteri Perdagangan, langsung telepon Menteri Pertanian, langsung bikin kebijakan DMO gitu. Nah, bahkan ketika harga minyak dunia tinggi, si Pertamina naikin harga, tapi Pertamax, Pertalite nggak naik. Ya. Jadi ada upaya-upaya lah untuk apa namanya untuk mengendalikan inflasi. Jadi inflasi betul. Mungkin kalau Maret 0,6 ya, kita masih akan jadi berita headline. Tapi kalau misalnya di bawah 0,6 itu menurut saya akan semakin reda dan April kita tiba-tiba sudah nggak bahas inflasi US lagi. Seperti itu. Ya. Nah, terhadap pasar modal Indonesia bagaimana? Ya kalau terhadap pasar global semuanya turun ya sampai dengan 7 Maret. Kalau Indonesia kan IHSG masih naik terus. Ya, IHSG naik, kemudian asing net buy-nya juga banyak. Kemarin kan ada keluar 11T, Pak. Ya, kalau keluar 11T itu karena Bank Mega pindah owner. Yang tadinya 12T dimiliki asing pindah ke yang investor lokal.
saham Bank Mega yang dijual itu 12T. Jadi asing net sell 12T. Nah, pada hari itu net sell asing 11T lebih. Artinya pada saat itu masih ada investor lokal yang buy di regular market gitu. Ya, jadi kalau kemarin ada dana keluar 11 triliun, itu menurut saya karena ada kejadian pindah owner saja. Ya, bisa saja karena tax amnesty, bisa juga ya mungkin keputusan strategis yang tadinya dimiliki asing, harganya sudah naik, dia jual, sekarang yang punya orang lokal. Ya. Jadi kalau tingginya inflasi itu Indonesia diuntungkan. Banyak analisis yang mengatakan begitu. Ya kenapa? Karena nikel tinggi kita produksi nikel, emas tinggi kita produksi emas. Batu bara tinggi, Adaro sama PTBA itu nanti bisa bagi dividen 2 kali tahun ini, saya bilang. Kenapa? Karena untungnya banyak sekali kok. Bagi dividen sekali nggak cukup, atau mungkin sekali bagi dividen payout ratio-nya bisa 90% misalnya. Jadi menurut saya bisa menguntungkan, maksudnya sangat menguntungkan untuk Indonesia. Nah, kalau ke sektoralnya Pak, bagaimana? Kalau ke sektoral menurut kita membuat yang namanya sector rotation terjadi lebih cepat. Jadi di 2020 waktu ada COVID, orang beli saham kesehatan. 2020 pertengahan sampai 2021 karena ada lockdown, orang beli saham teknologi. Nah, 2022 karena ada kenaikan harga komoditi, orang beli saham komoditi. Jadi sekarang temanya adalah komoditi dan energi. Nah, makanya dana asing banyak masuk ke Indonesia. Kenapa? Karena 2020 kita nggak punya Pfizer. Kita punyanya cuma KF sama Inaf yang kita waktu itu bahkan tidak tahu benar nggak dia yang produksi vaksin. Sampai sekarang kan juga nggak kan, vaksinnya semua kita impor kan. Nah, 2021 waktu digital meledak, ya kita punya beberapa digital. Tapi kan digital kita belum kelasnya US. Jadi waktu itu saham China sama US itu masih yang naik. Nah, 2022 agak lain cerita. US nggak punya sumber daya alam yang seperti Indonesia gitu loh. Jadi banyak dana asing masuk ke Indonesia dan menurut saya bisa bertahan sampai akhir tahun. Jadi itu diuntungkan. Nah, kemudian kalau kita lihat umur daripada suatu sektor rotation. Jadi di tahun 2020 ya, teknologi ini yang kanan, ini kesehatan yang kiri ya. Jadi waktu 2021 kesehatan lagi booming, itu cuman dari bulan 5 sampai bulan 7, cuma 2 bulan aja. Ya, habis itu dia turun. Nah, kemudian ada delta lagi kan beberapa kali kita lockdown ya, dia naik lagi. Nah, kenapa bisa kesehatan begitu? Karena kesehatan earningnya jelas. Ya, saham kayak IRA, saham kayak rumah sakit gitu kan, banyak rumah sakit perusahaan banyak IPO. Memang terbukti di waktu di lockdown orang nggak bisa berobat ke luar negeri, ya itu mereka punya omset meningkat. Jadi ketika saham-saham seperti ini turun, mereka bisa naik. Agak beda sama teknologi. Teknologi itu cuma sebentar aja, dari bulan Mei sampai dengan bulan Juli. Jadi cuma naik tinggi, waktu itu DCII naik tinggi, beberapa saham itu naik tinggi, tapi karena nggak punya landasan earning, ya turun terus. Dia belum turun jauh, ya mungkin karena orang artonya belum banyak jual aja gitu. Tapi karena dia tidak ada landasan earning yang kuat, nggak bisa sama kayak kesehatan yang naik. Nah, kalau ini kita lihat yang energi, barang baku, dan konsumen primer. Indonesia itu agak unik. Kalau dulu kita ada sektor plantation, sektor mining, sekarang nggak ada. Jadi yang berhubungan sama gas, batu bara sama minyak itu masuk energi. Yang berhubungan dengan logam-logam itu barang baku. Kalau sawit masuk konsumen primer. Jadi konsumen primer ini gabung sama ICBP, digabung sama Indofood. Sektor yang dulu kita tahu udah beda Bapak Ibu ya. Jadi energi itu, jadi Adaro misalnya masuk energi, Adaro mineral masuk barang baku. Nah, kayak gitu. Jadi sekarang klasifikasinya seperti itu. Nah, kalau kita lihat ini yang energi ya. Yang energi ini naik tinggi, walaupun sekarang lagi koreksi, tapi dia ditopang dengan earning yang sangat tinggi. Ya, labanya Adaro, labanya PTBA, itu naik tinggi. Saratoga yang invest di 2 perusahaan itu di MDKA juga, itu kan untungnya banyak. Sampai naik 24 triliun kan, dia punya laba bersih. Ya, jadi karena ada laba bersih yang cukup besar, menurut kami sih harusnya masih sustain. Dan apalagi dia punya valuasi masih murah. Nah, kalau sektor barang baku sama konsumen primer itu campur-campur sama yang lain. Ya, itu jadi agak susah bacanya. Karena kalau misalnya kita bilang kelapa sawit bagus, tapi kecampur sama Indofood, kecampur sama ICBP, jadi agak susah baca per sektornya. Gitu ya. Yang mau saya tekankan adalah bahwa umur daripada rally di 2 sektor ini supposed to be bisa lebih lama daripada kesehatan dan teknologi.
Ya. Kenapa? Karena kalau teknologi tidak ada earningnya. Kalau dia sudah lewat ya sudah gitu. Bank digital juga tidak ada earningnya. Kalau sudah lewat ya sudah. Kalau kesehatan ada earningnya. Kalaupun turun mungkin suatu saat dia bisa balik lagi. Nah sama juga kalau perusahaan-perusahaan yang labanya tinggi, menurut saya cuma soal waktu dia balik. Jadi tahun ini temanya harusnya akan menguntungkan untuk sektor-sektor ini, termasuk perbankan. Kenapa perbankan? Karena bank itu 40% dari IHSG. Jadi kalau misalnya asing masuk ke Indonesia, ya 40%-nya itu kalau dia index fund akan masuk ke saham perbankan, walaupun tidak berkaitan langsung. Gitu. Nah, kemudian apalagi sentimen penggerak pasar yang lain, gitu ya. Saya melihat bahwa saat ini kepuasan masyarakat terhadap Pak Jokowi sangat tinggi. Dari survei bulan Januari kan 70 sekian persen. Kalau di luar negeri orang sebut dengan approval rate. Kalau di Amerika dia bilang approval rate-nya sekian. Dengan apa? Dengan survei yang begitu tinggi, isunya jadi macam-macam. Pak Jokowi 3 periode. Ya, jadi Pak Jokowi bilang saya nggak mau 3 periode. Habis itu yang kedua dikatakan gini. Dikatakan yang kedua, ya udah kalau gitu pemilunya ditunda aja 3 tahun. Jadi Pak Jokowi jabat lagi 3 tahun. Sama aja kan dengan 3 periode kan. Nah, kepuasan masyarakat yang tinggi itu ya kalau dari sisi politik jadi seperti tadi. Nah, kalau saya melihatnya sih kayaknya sih tidak. Beliau sih tidak menjabat sebagai 3 periode dan juga nggak mau tunda gitu ya. Kalau yang saya lihat lebih ke ini, program-program dia itu akan segera dieksekusi dengan lebih kencang lagi. Karena kalau kepuasannya tinggi kan kamu bikin apa-apa gampang. Dia bikin pindah ibu kota dengan segala pro dan kontra sudah pembukaan gitu kan. Sudah peletakan batu pertama gitu. Nah, yang berikutnya saya lihat Bapak Ibu adalah pelaksanaan daripada investasi keuangan berkelanjutan. Jadi di tahun lalu OJK itu sudah menyelesaikan yang namanya taksonomi green. Google aja Bapak Ibu, taksonomi hijau OJK. Jadi Bapak Ibu, nanti semua perusahaan di Indonesia berdasarkan dia punya pengelolaan limbah dan lain-lain akan dibagi dari 3 kategori. Hijau, kuning, merah. Ya. Jadi ada hijau, ada kuning, sama ada merah. Jadi kalau misalkan kamu ibaratnya tidak melakukan pengelolaan limbah yang bagus, kamu merah. Kalau kamu misalnya ngelola tapi cuma sebatas standar kuning, bagus sekali itu hijau. Ya, ini bukan pajak karbon Bapak Ibu. Ini bagaimana Bapak Ibu mematuhi standar lingkungan. Nah itu nanti akan berpengaruh Bapak Ibu misalnya gini, perusahaan Anda masuk kategori kuning, terus Anda mengajukan kredit ke Bank BRI. Bank BRI bilang, oh kami punya kebijakan, kami juga mendukung investasi hijau. Jadi kalau yang kuning kami cuma boleh maksimal 10%. Kalau kamu hijau kami boleh sampai 40%. Jadi bisa saja perbankan ketika memberikan kredit itu dia berdasarkan ini. Karena ini nanti akan berlaku untuk seluruh industri. Ya. Bisa berlaku juga nanti mungkin untuk pasar modal, bikin ada indeks yang kategori hijau gitu misalnya. Hijau itu berarti semua yang perusahaan TBK masuk hijau gitu. Dan seterusnya. Nah, jadi dia bagi jadi 3 kategori. Kalau Bapak Ibu klik ya dia punya riset itu sangat detail. Saya tertarik pada 2 sektor. Yang pertama itu kelapa sawit. Kelapa sawit itu kan di Indonesia itu oke, di luar negeri dibilang kita itu barbar, bakar hutan segala macam. Nah, pada sektor kelapa sawit Bapak Ibu ternyata masih bisa hijau. Kalau kamu memenuhi ini Indonesia Sustainable Palm Oil ISPO. Jadi kalau kamu memenuhi ini kelapa sawit itu masih hijau. Ibaratnya kalau misalnya ada bank bisa dapat ini, dia masih bank syariah gitu. Misalkan gitu. Jadi kan kalau ada reksadana syariah hanya boleh masuk bank syariah. Kalau saya bank konvensional tapi saya memenuhi ketentuan 1, 2, 3 dianggap syariah juga. Misalkan analoginya seperti itulah. Jadi kelapa sawit yang dianggap kotor oleh asing ternyata di Indonesia masih bisa hijau. Ya, kuning itu begini, merah itu begini. Kalau kelapa sawit Bapak Ibu, kalau batu bara Bapak Ibu tidak ada kategori hijau. Jadi otomatis semua perusahaan batu bara di Indonesia itu maksimal kuning. Nah, kalau dia sekarang maksimal kuning, berarti kan cuma kuning sama merah. Menurut saya itu akan berdampak terhadap kemampuan dia pendanaan di masa mendatang. Ya, karena kenapa? Karena misalnya dia mau pinjam uang, oh banknya mendukung investasi berkelanjutan. Karena kamu kategorinya kuning, misalnya kamu mau pinjam 100 cuma dikasih 30, gitu. Nah itu sekarang kan memang baru opening ya. Tapi mungkin dalam 2 atau 3 tahun
Ini bisa jadi bahan audit juga. Jadi yang diaudit nggak cuma laporan keuangan, yang diaudit juga dia punya pengelolaan lingkungan seperti itu. Dan jadi itu bisa menjadi komponen penting. Sama kayak saham. Saham kan sekarang ada tatonya juga. Dia terlambat lapor keuangan, ekuitasnya negatif, ada kasus dan segala macam. Jadi ini nanti mungkin juga akan menjadi tato di saham Bapak Ibu. Ya, jadi ini kategori kuning, kategori merah, kategori hijau. Nah, karena tidak ada batu bara yang masuk ke kategori hijau, dia akan cukup sulit mendapatkan pendanaan dari luar negeri. Pendanaan dari bank ke depannya ya, gitu. Nah, jadi karena seperti itu, supply-nya akan terbatas. Karena supply-nya akan terbatas, kalaupun nanti harga batu bara turun, menurut saya nggak bisa turun dalam sekali. Jadi dia akan karena supply terbatas ya. Jadi kalau turunnya juga terbatas. Jadi ini yang mungkin bisa menjadi challenge. Ya. Karena begitu Ukraina Rusia ini sudah sampai pada satu titik, ya orang akan kembali ke dia punya sehari-hari. Nah ini yang saya lihat pemerintah akan mulai dorong ini. Jadi ESG investing di Indonesia, ya I-nya itu dalam bentuk taksonomi hijau. Jadi dasar aturannya sudah ada Bapak Ibu. Ya, peraturannya sudah ada. Dan pembagiannya juga sudah ada, tinggal nanti diklasifikasikan aja seperti apa. Tahun ini mungkin kita belum lihat, tapi dalam 2-3 tahun ke depan, ini menurut saya akan berjalan. Seperti itu. Oke, ya kemudian laporan keuangan ya, laporan keuangan sudah banyak yang keluar, yang ditunggu orang dividen bank besar juga sudah keluar, sekarang mungkin tunggu dividen dari batu bara, kelapa sawit, ataupun sektor lainnya. Ya ini mungkin sedikit aset alokasi, mungkin saya nggak bahas gitu. Oke, kurang lebih seperti itu dari saya. Selanjutnya saya serahkan kembali ke moderator. Terima kasih. Oke, terima kasih banyak Pak Rudi. Kita jadi ada kebayang ya, inflasi tinggi itu ternyata karena dibandingin sama year on year ya Pak. Year on year 2 awal itu memang rendah, jadi lonjakan ya. Dimulai bulan keempat sih udah mulai tinggi. Jadi mungkin nggak akan ngelonjak kayak sekarang ya Pak? Jadi sekalipun inflasinya tinggi, tapi kemungkinan bisa lewatin 8% susah, kecuali dia makmumnya 1% gitu. Tapi ya, kalau makmumnya cuma di bawah 0,5, sangat besar kemungkinan dia akan turun, dia punya year on year-nya. Jadi ibaratnya cuma lonjakan sesaat lah gitu ya Pak? Ya. Pak, ini saya bacain beberapa pertanyaan ya Pak. Sorry, dari PANS nggak ada presentasi? Nggak ada sih Pak. Oh, okay. Saya ini aja. Pak, sorry, saya boleh izin ke WC nggak? Sebentar. Boleh Pak, silakan Pak. Ya. Oke, Bapak Ibu mungkin kalau ada yang pertanyaan yang ada hubungannya dengan tema hari ini, silakan diketik di kolom chat ya. Nanti saya bacain untuk Pak Rudi. Ya untuk tadi mungkin kita udah kebayang ya skenario perang yang mungkin terjadi, terus berbagai kemungkinan efeknya kepada Eropa, terus ke kita, terus ke Amerika, juga ke yang lain-lainnya. Nanti kita bahas pertanyaan satu persatu ya. Kalau untuk di pasar mungkin sekarang pasar rotasi sektornya cepat ya, muternya cepat ya, kerasa nggak Bapak Ibu? Dari komoditas pindah ke properti, sekarang komoditas batu bara yang naik lagi, propertinya ada koreksi. Ya jadi mungkin kalau yang nggak bisa cepet-cepetan, jangan ikut FOMO ya. Kita pilih level entry-nya supaya resiko kita nggak terlalu gede. Takutnya kalau kita belinya udah ketinggian, kita ngerasa nggak nyaman, di ayun ke bawah, kita nanti panik jual gitu. Nah, ibaratnya kayak gitu, karena ini puter-puternya cepet kan. Kemarin kan kita sempat batu bara udah naiknya tinggi-tinggi, tapi kemarin dengan penurunan kemarin harga saham-saham batu bara udah di level support-supportnya ya. Beberapa udah di supportnya bisa ngalamin pantulan. Nah mungkin kita kalau mau masuk, entry-nya diperhatiin, jangan sembarang HK ya, takutnya ada di pucuk. Gitu, properti juga begitu, konstruksi juga begitu ya. Nah, mungkin Pak Rudi, saya bacain beberapa pertanyaan ya Pak. Ya, ini dari Bu Maris, keren Pak Rudi pakai 3 skenario efek perang. Terima kasih Pak.
Nanti yang di luar materi saya bacain yang di luar yang materi dulu ya. Oke Pak, ini pertanyaan dari Pak Yohan. Apakah sektor konsumen seperti ICBP yang mengimpor banyak gandum dari Ukraina, apakah akan efek sekali keuntungan mereka Pak? Ya, gini Bapak Ibu, ada perusahaan yang bisa dengan mudah meneruskan harga kepada kliennya, ada juga yang tidak, gitu ya. Jadi kalau misalkan saya monopoli, kalau bahan baku saya naikin aja ke level konsumen, seperti itu. Ada juga yang tidak bisa, ya. Tidak bisanya mungkin karena saya kurang monopoli, atau tidak bisanya mungkin karena saya itu sektor yang hajat hidup orang banyak, contoh kayak poultry gitu. Jadi kalau misalnya ayamnya lagi mahal, pemerintah langsung bilang, oke, perintah naikkan produksi. Habis itu harga ayam, harga telur jadi turun. Sebaliknya kalau harga ayam, harga telur terlalu murah sehingga yang peternak sudah teriak-teriak, pemerintah bisa perintahkan, itu tolong dong di-afkir gitu. Jadi biar harga ayamnya meningkat lagi gitu. Kemudian kalau misalnya terlalu saya nggak bisa, pemerintah bisa putuskan impor. Jadi kalau misalnya saya adalah sektor yang menguasai hajat hidup orang banyak, apalagi masyarakat kecil, saya nggak fleksibel di harga. Ya, sehingga kalau saya punya bahan baku naik, apa boleh buat, saya harus telan gitu. Like a bird on a tree, I'm just sitting here. I got time, it's clear to see. From up here, the world seems small. We can sit together. It's so beautiful, you and me. We meant to be in the great outdoors, forever free.